Salam damai sejahtera untuk kita semua. Puji Tuhan, kita bertemu kembali dalam pembahasan pelajaran sekolah Sabat bersama saya Pendeta Diel Sompotan lewat channel ini. Kita tiba pada pelajaran yang kelima dengan judul Anak-anak Perjanjian Itu. Mari kita berdoa memohon kehadiran kuasa Tuhan agar kita boleh mengerti pelajaran sekolah Sabat ini. Bapa dalam sorga, kami membutuhkan kuasa Roh Kudus-Mu saat ini agar kami boleh mengerti dan menuntun kami akan pelajaran sekolah Sabat ini. Tolong kami Tuhan, agar kami juga menjadi pelaku-pelaku firman, mengaplikasikan pelajaran-pelajaran rohani yang penting yang boleh kami bawa dalam kehidupan setiap hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita masih dalam satu rangkaian pelajaran sekolah Sabat sepanjang triwulan ini yang judulnya adalah Janji Perjanjian Kekal Allah. Dan untuk pelajaran yang kelima ini ada beberapa ayat-ayat yang menjadi dasar dari Alkitab untuk pelajaran sekolah Sabat kita. Yang pertama, Kejadian 15 ayat 1-2, yang kedua Yesaya 25 ayat 8, yang ketiga 1 Korintus 2 ayat 9, keempat Wahyu 22 ayat 1-5, kelima 1 Petrus 2 ayat 9, keenam Kejadian 11 ayat 4, dan ketujuh Kejadian 12 ayat 2. Sedangkan untuk pelajaran sekolah Sabat kita pada minggu ini, ayat hafalannya terdapat dalam Matius 28 ayat 20. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Jadi ini adalah sebuah perjanjian yang pada Sabat ini kita akan pelajari bagaimana kemudian perjanjian ini berdampak sampai kepada anak-anak perjanjian, dalam arti kata sampai kepada generasi-generasi yang akan datang berikutnya. Itulah sebabnya ayat hafalannya disebutkan bahwa aku menyertai kamu sampai pada akhir zaman. Generasi-generasi keturunan sesudah Abraham, yaitu anak-anak perjanjian ini akan terus menikmati perjanjian yang diberikan kepada Abraham. Perjanjian apa yang akan terus dapat dinikmati oleh anak-anak perjanjian ini atau keturunan Abraham ini? Yang pertama adalah konsep Allah menjadikan dirinya atau memperkenalkan dirinya sebagai perisai bagi anak-anak perjanjian ini. Apa artinya perisai ini? Nah, di dalam pelajaran sekolah Sabat ini Allah menunjukkan dirinya sebagai perisai muncul pertama kali dalam Alkitab di sini. Dan hanya ini Allah menggunakan caranya untuk memperkenalkan sebuah kata yang betul-betul kuat maknanya kepada anak-anak perjanjian ini. Untuk mengetahui apa artinya, mari kita baca kutipan Roh Nubuat Ellen White dalam buku Sons and Daughters of God, halaman 77. Disebutkan begini: Kristus tidak memiliki minat yang biasa-biasa saja pada kita, melainkan minat yang lebih kuat daripada seorang ibu kepada anaknya. Juru selamat kita telah membeli kita melalui penderitaan duka cita manusia, dicela, dihina, dilecehkan, diejek, ditolak, dan mati. Dia sementara memperhatikan Anda, anak Tuhan yang gemetar. Dia akan membuat Anda merasa aman di bawah perlindungannya. Kelemahan kita dalam sifat alami manusia tidak akan menghalangi akses kita kepada Bapa di sorga, karena Dia Kristus mati untuk menjadi pengantara bagi kita. Jadi ini merupakan sebuah peneguhan bahwa Allah itu akan bertindak seperti perisai atau bagaikan perisai kepada anak-anak perjanjian ini. Dalam arti Dia akan terus menolong mereka, melindungi mereka, terutama juga melindungi dari hal-hal yang jahat atau bahaya-bahaya yang ada. Ini artinya Allah memperkenalkan diri sebagai perisai atau janji perisai kepada anak-anak perjanjian. Yang kedua, ada janji Mesias. Dari Abrahamlah kemudian muncul yang namanya janji Mesias. Di dalam Kejadian 28:14, olehmu semua serta keturunanmu, semua bangsa, semua kaum di bumi akan mendapat berkat. Jadi berkat apa yang akan dapat oleh seluruh kaum di bumi dari keturunan Abraham ini? Di dalam Galatia 3:29 disebutkan bahwa, dan jikalau kamu menjadi milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah itu. Nah, tidak diragukan lagi bahwa yang dimaksud di sini adalah sebuah janji akan datangnya penyelamat, yaitu Mesias. Janji bahwa Mesias akan datang untuk juga menjadi juru selamat, penebus dari dosa, sudah diberikan semenjak zaman dahulu, semenjak zaman Abraham ini. Sudah diberikan, dan Tuhan telah berkata bahwa
Dari Abrahamlah kemudian keturunannya ini akan menjadi berkat untuk bangsa yang lain. Dalam arti kata, keturunan Abraham ini akan menjadi kemudian penyelamat juga. Dari keturunan Abraham akan menjadi penyelamat untuk menyelamatkan bangsa-bangsa yang lain. Dan manifestasi daripada hal ini adalah janji perjanjian akan datangnya penebus dunia. Dan ini tidak diragukan lagi, merupakan sebuah janji berkat untuk dunia ini, untuk semua yang ada di dunia ini, karena kedatangan Mesias ini kemudian dapat memberikan penebusan, keselamatan kepada seluruh umat manusia. Ya, ini yang dinamakan janji Mesias, yang juga diulas dalam pelajaran sekolah Sabat ini melalui beberapa tulisan-tulisan dari mereka yang merupakan penulis Alkitab, tetapi bukan penulis Alkitab, penulis-penulis yang lain seperti Thomas Brown, kemudian Agustin, dengan beberapa kutipan-kutipan yang disebutkan di dalam pelajaran sekolah Sabat ini, bahwa untuk menikmati kebahagiaan yang sesungguhnya kita harus berjalan ke suatu negeri yang sangat jauh, bahkan di luar kita sendiri. Jadi Agustin juga menulis sebuah keadaan manusia di mana kehidupan kita, jika sebuah kehidupan yang penuh dengan penyakit yang luar biasa, tepatnya sebuah kehidupan yang menyaksikan satu fakta bahwa sejak dari permulaan umat manusia yang fana adalah satu ras yang dihukum. Nah, untuk kutipan-kutipan inilah kemudian menjadi sebuah dasar atau sebuah gambaran dari sudut pandang yang lain bahwa memang manusia ini butuh juru selamat, dan itu janji datangnya juru selamat Mesias itu ada di Abraham, telah diberikan kepada Abraham dengan satu kalimat bahwa daripadamu semua bangsa akan diberkati. Lalu kemudian janji perjanjian berikut adalah engkau akan menjadi sebuah bangsa yang besar. Engkau akan menjadi sebuah bangsa yang besar di sini merupakan sebuah perjanjian kepada Abraham bahwa Abraham ini akan menjadi bangsa yang besar, dan itu digenapi ketika kemudian Abraham dan Sarah melahirkan anak yang diberi nama Ishak. Dari Ishaklah kemudian keturunannya itu kemudian menjadi sangat luas bagaikan pasir di laut dan bintang di langit. Dan itu terjadi, Abraham menjadi sebuah bangsa yang besar. Kutipan Roh Nubuat di dalam buku seri Membina jilid 5 halaman 222, Ellen White berkata, anak Israel harus menduduki segenap bidang yang telah ditetapkan Allah kepada mereka. Bangsa-bangsa yang menolak berbakti untuk melayani Allah dan benar-benar harus diusir. Tetapi dengan ini disebutkan merupakan maksud Allah bahwa dengan undangan Injil harus disampaikan ke seluruh dunia melalui pengajaran dari hal upacara persembahan korban. Kristus harus ditinggikan di hadapan bangsa-bangsa dan semua orang yang memandang kepadanya harus hidup. Ini adalah sebuah karakteristik bangsa yang besar, di mana bangsa yang besar ini harus menjadi juru kabar Allah, dan bangsa yang besar ini juga harus memantulkan karakter Kristus di dalam kehidupan mereka. Janji yang berikut kepada Abraham adalah namanya akan menjadi masyhur. Kejadian 12 ayat 2 menyebutkan bahwa aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Sebuah berkat yang luar biasa kepada Abraham yang diberikan oleh Allah, bahwa setiap sisi kehidupan Abraham menjadi berkat untuk banyak orang. Namanya menjadi masyhur dalam arti dia memberkati banyak orang lewat kehadirannya. Dalam arti ketika orang mendengar namanya, maka seakan-akan berkat itu telah hadir di dalam kehidupannya. Jadi disebutkan oleh pelajaran sekolah Sabat ini, ketika Allah membawa Abraham masuk ke dalam tanah Kanaan, Tuhan menampakkan diri kepadanya dan menjelaskan bahwa ia sementara berjalan di tanah yang akan diberikan kepada keturunannya. Jadi Abraham sanggup untuk melihat bahwa Tuhan begitu baik kepadanya dan akan memberikan kepada keturunan juga berkat-berkat yang sama yang telah dia terima. Jadi janji merupakan sesuatu yang sangat berharga apabila kita percayai, dan pasti itu akan terjadi, dan dengan iman kita terima itu sebagai jawaban daripada Tuhan. Jadi untuk anak-anak perjanjian, konsep pelajaran sekolah Sabat kita sepanjang minggu ini
Ini membahas secara spesifik bagaimana setiap janji yang telah diberikan kepada Abraham kemudian dapat juga dinikmati oleh keturunannya atau anak-anak perjanjian ini, bahkan sampai selama-lamanya, sampai kemudian Tuhan datang pada kali yang kedua. Nah, kita telah lihat beberapa janji perjanjian yang diberikan kepada anak-anak perjanjian Allah, diberikan kepada Abraham, tapi berdampak juga kepada anak-anak perjanjiannya, yaitu konsep dia sebagai perisai. Allah akan menjadi perisai kita. Itu terjadi di dalam kehidupan kita, dalam setiap gelombang masalah, tantangan hidup, Allah tetap hadir di sana untuk menguatkan kita. Itu artinya dia menjadi perisai bagi kita. Kemudian ada janji tentang Mesias juga diberikan kepada Abraham. Mesias adalah kunci penyelamat keadaan kita yang penuh dengan dosa, dan itu kita rasakan. Mesias datang untuk menyelamatkan kita, menebus kita dari dosa pada kedatangan Yesus Kristus yang pertama kali. Itu telah diberikan janji itu kepada Abraham. Lalu yang berikut adalah Abraham akan menjadi satu bangsa yang besar, dan itu terjadi janji itu lewat Ishak. Kemudian terjadilah sebuah bangsa yang besar, bagaikan besarnya itu tidak dapat dihitung, bagaikan pasir di laut dan bintang di langit. Kemudian namamu akan menjadi masyhur. Ini sebuah nama baik yang diberikan kepada Abraham, dijanjikan kepada Abraham bahwa namanya akan menjadi masyhur, akan dikenal oleh semua orang. Sebabnya Abraham disebut bapa semua orang percaya. Jadi inilah ada janji-janji yang diberikan oleh Tuhan kepada Abraham yang dapat kita pegang sampai dengan hari ini, dan menjadi sebuah pelajaran kepada kita. Apabila Tuhan telah berjanji, maka tidak ada yang akan dia ingkari. Tuhan tetap akan menepati janjinya. Maka kita harus percaya dengan iman. Ketika Tuhan memberikan janji berkat pada kita, terima dan yakin percaya bahwa Tuhan akan menepatinya. Demikianlah pelajaran sekolah sahabat kita. Tuhan memberkati kita semua.